Nggak ada saya tuh misalnya merasa saya dari partai didukung oleh partai besar. Tidak juga. Semua juga bekerja, semua punya kontribusi gitu kan. Sama-sama sasarannya. Sebentar lagi pilkada, ingat Koran Bela. Kita kali ini kedatangan salah satu bakal kandidat Wali Kota Bandung, Kang Dadan Riza Wardana. Nah, kita nanti akan diskusi, kita dengarkan hal-hal yang harus kita dengarkan dari calon pemimpin kita. Nah, tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, ingat pilkada, ingat Koran Bela. Dan langsung saja nih ya. Kalau Kang Dadan mendengar Kota Bandung, apa sih yang ada di benak Kang Dadan? Di benak saya. Bandung itu asik tuh. Oke, asik ya. Nah, sekarang udah asik? Belum. Oke. Supaya asik kumaha? Ya gini, kan saya ini memang karakter orang Bandung itu, apapun kondisi Bandung, orang Bandung mah fine-fine saja sebenarnya. Jelek. Ya. Kadang-kadang kita melihat merasakan bagaimana banjir, bagaimana merasakan macet, asik tuh orang Bandung, tetapi cinta orang Bandung. Masalahnya adalah apakah kita misalnya pemerintah itu dengan kondisi rakyat bagus, antara protes, lalu begini-begini saja itu jadi masalah. Nah, makanya kita butuh juga tetap dong dengan kondisi Bandung yang asik, yang orangnya baik-baik ini harus kita perbaiki lebih baik lagi Supaya lebih asik. Nah, program saya kan Bandung Asik. Asik itu singkatan dari agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Jadi kuncinya adalah di kolaboratifnya. Bandung itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, harus dikerjakan juga oleh akademisnya. Ya konsep pentahelis seperti apa? Medianya ikut, pengusahanya ikut, rakyatnya ikut, akademisi ikut, semua harus ikut bebarengan gitu. Nggak bisa kita nggak bebarengan, tidak berkolaborasi. Nah itu saja sebenarnya. Nah kan dari satu kata asik itu kan maknanya luas banget ya. Siapa yang asik, siapa yang nggak asik pasti ada lah ya. Ya pasti ada. Nah terus kira-kira nih apa nih ya yang menjadi motif ya, mendorong ya Kang Dadan untuk maju menjadi wali kota Bandung yang tadi sebenarnya mah tidak terlalu asik. Oke, ada banyak persoalan. Nah, sekarang motif. Ya motivasi itu begini. Saya itu kan lahir di sekitaran Bandung, di Cimahi. Di Bandung lah anggap ya. Lalu saya sekolah dari mulai SMP sampai dengan perguruan tinggi di Bandung, kerja di Bandung, pemajikan orang Bandung, anak-anak sekolah di Bandung. Rasanya kalau kita harus misalnya kenapa harus mencalonkan? Ya saya pengen kan masa tua kita itu disiapkan untuk anak cucu kita lebih baik. Kota itu lebih baik. Saya juga kan satu-satu menjadi lansia, perlu diurus lansia, oke. Ya. Apalagi lansia sekarang itu betul-betul dia bisa panjang umur, ya karena kondisi demografi kita dan juga kondisi sekarang lebih baik lagi. Jadi tidak ada salahnya menurut saya berbakti rakyat ke Bandung. Karena sudah seharusnya, manakala saya ada kesempatan menjadi wali kota, ya saya harus menjadi wali kota. Apapun resikonya. Oke. Nah kan dari hal-hal yang barusan tentu kan diformulasi ya. Diformulasi menjadi visi. Nah meskipun kita tahu sekarang belum waktunya karena belum ada pencalonan, visi-visi belum resmi, tapi kan gambaran atau mungkin draft atau mungkin apapun sudah ada. Sudah. Cik visi dan misi kanggo Bandung teh naon? Ya, visi-misi Bandung itu kan tadi sampaikan visinya adalah Bandung Asik. Oke. Ya. Lalu misinya ada banyak itu dari kita di
turunkan dari agamis seperti apa, contohnya harus bertoleran rakyatnya, kemudian sejahtera itu jelas. Harus, kalau secara kualitatif kan harus menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Itu ada sebenarnya, karena saya ini kan baru visi misi saya saja. Nah, inovatif jelas, kalau inovatifnya itu harus mengembangkan bahwa orang Bandung itu harus berinovasi, bekerja itu harus berinovasi, dan Bandung mah inovasi banget, gitu. Makanya disukai oleh kota-kota lain. Tapi kan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat juga harus ada formulasinya, jangan hanya sekedar masyarakat berinovasi tapi tidak ada juga penghargaan dari pemerintah misalnya, dari masyarakat. Ini kan harus juga dimir lah istilah namanya. Terus kreatif jelas ya, kreatif harus, kreasi harus paling penting. Bandung ini kotanya sebetulnya kota kreatif ya. Lalu terakhir kolaboratif jelas lah, kita bekerja sama semua, itu bisa lah namanya gawe sorangan gitu membangunnya. Dan memang Bandung itu kan secara kesejarahan juga sejak Bung Karno 13 tahun di Bandung, kemudian dia juga bisa menggerakkan, makanya disebut kota perjuangan, baik itu perjuangan dalam hal nasional maupun internasional dengan 1955 dengan Konferensi Asia Afrikanya. Lalu kan kenapa di Bandung? Karena mungkin budaya kita itulah budaya Xhosa, budayanya ramah. Nah, apakah terjadi sekarang? Itu kan juga sudah mulai berkurang. Nah, ini makanya budaya juga harus kita menjadi landasan buat kita semua. Tetapi tentu dengan kekinian, misalnya kekinian itu dalam bekerja itu harus smart gitu. Smart city itu betul-betul itu bingkainya itu di sana, nggak bisa lagi dengan pola-pola yang lama. Harus pola-pola modern sebagai kota metropolitan. Ya, kita harus berani dengan masyarakat bersama-sama, misalnya untuk kemacetan, kenapa enggak? Kita ke depan sih udah membuat yang namanya TOD, jadi misalnya dari pakai LRT gitu ya. Karena kan sekarang kita udah WUS, tapi tidak WUS kemana kan bingung. Orang Jakarta teman-teman saya juga, dan dia kemananya, naik naon dan sebagainya. Nah, ini kan harus kita kolaborasikan, gitu. Harus kita bikin. Sekarang bikin macet jelas lah, semua pemukiman itu memang secara RUTR pemukiman itu semua ada di rata-rata di timur. Tapi pusat-pusat pendidikan itu di kota, pusat-pusat keramaian rata-rata di kota yang menarik ini. Sehingga pergeseran-pergeseran dari timur ke barat, timur utara, itulah yang membuat kemacetan. Ini kan harus dibuat semacam link ya, semacam link dari yang lebih modern dengan LRT, dengan apa, sehingga mengurangi dari mobil-mobil atau kendaraan yang pribadi gitu. Tapi kan harus nyaman, harus dididik. Kenapa Jakarta bisa? Ya, dengan satu kartu dia bisa naik LRT, dia bisa naik bis, dia bisa naik angkot juga pakai dasi, supirnya bersih, karena sekolah saya dengar sekarang angkotnya udah pakai AC. Itu kan keren. Sehingga orang itu ada mau gitu loh. Ya, kalau ada kemarin kandidat yang mengatakan kandidat lain gitu ya, ada kan orang resep motor dan sebagainya, nggak bisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa bergeser itu, kapan dipakainya, kapan digunakannya, dan juga kapan kita menggunakan kendaraan umum yang layak, yang nyaman, itu yang saya buat. Ya, nah karena satu lagi nih ya, sebelum kita break nih, apa yang membedakan ya sosok Dandan Liza Wardana dengan figur-figur lain yang gambarnya sudah pemerintah di Bandung? Ya, apa sih yang membedakan? Yang membedakan ya yang menilai masyarakat ya. Saya mau biasa-biasa bisa-bisa gitu ya. Jadi saya tidak pernah melihat yang prinsipnya bahwa mereka itu semuanya AK Bandung. Ya, kandidat-kandidat ini AK Bandung dengan caranya mereka. Jadi itu bisa saya bilang yang membedakannya apa? Ya biarlah rakyat yang melihat. Ya, rakyat yang melihat secara objektif seperti apa kandidat-kandidat lain, mungkin juga kandidat pada saya juga gitu. Software itu masing-masing. Karena intinya adalah pemilihan ini bukan memilih partai,
tapi rakyat yang memilih kandidatnya. Dan rakyat memilih figur. Yes, Pak. Ya. Tapi figur itu muncul dari partai. Pertanyaannya, partai mana saja yang sudah firm? Ya, alhamdulillah saya mungkin satu-satunya yang sudah paling duluan ya. Pertama saya dari Demokrat, alhamdulillah surat tugas sudah jalan. Kemudian dari PDIP, alhamdulillah sudah ini ya. Kemudian dari PAN ya, saya juga dapat surat tugas. Bahkan PAN begini pada saya lapor, kan saya menerima nih dari DPP, saya lapor ke Jawa Barat, ke Kota Bandung. Pertanyaan dia lagi, Kang Dadan ngambil kami, kan saya nggak punya kursi. Lalu saya bilang, emang ada apa dengan PAN? Bagi saya PAN adalah rakyat, adalah stakeholder Bandung juga. Lepas dia punya kursi tidak punya kursi, tapi kerja kurang mau barengan. Jadi prinsip saya mau bekerja ya harus bareng-bareng. Nggak ada yang misalnya merasa dominan apa. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjutkan di season kedua.